Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya mau bahas teknik scalping. Mungkin di antara kita masih ada yang kesulitan atau belum ketemu teknik yang pas untuk scalping. Ini saya share sebuah teknik yang saya buat sendiri dari hasil pengamatan saya sendiri tentunya. Jadi cara ini sangat gampang. Jadi tonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain. Beberapa link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat dan bisa tonton semua video dalam channel ini. Oke, kita langsung mulai. Kita awali dengan sedikit membahas tentang teknik scalping. Ini ada beberapa teknik scalping yang sudah kita kenal. Di antaranya, seperti yang kita lihat di sini, ada scalping dengan menggunakan metode bid offer analysis. Jadi teknik ini hanya dilakukan dengan cara membaca pergerakan bid dan offer. Kemudian dilihat jumlah bid offernya, mungkin dipadu juga dengan analisa support dan resisten untuk membuat keputusan buy ataupun sell. Lalu yang kedua, ada juga metode scalping dengan menggunakan indikator. Biasanya menggunakan time frame yang kecil, misalkan chart 1 menit atau chart 3 menit, kemudian dengan cara membaca arah indikator ataupun sinyal buy, sell yang muncul berdasarkan pergerakan indikator. Dan mungkin masih banyak teknik scalping yang lain. Tapi dari sekian teknik atau metode scalping yang saya ketahui, teknik bid offer analysis adalah yang seharusnya paling pas digunakan untuk scalping, karena memberikan kita sinyal untuk mengambil keputusan buy dan sell yang paling cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Sedangkan kalau kita dengan menggunakan indikator, ini agak sedikit delay dalam kita mengambil keputusan, karena pada saat harga sudah bergerak, barulah indikator ini mulai mengikuti pergerakannya. Jadi di situ ada delay. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang memang delay, contohnya TradingView yang versi gratis, itu chartnya saja delay 15 menit. Jadi bagaimana kita mau mengambil keputusan yang kita ambil akan sedikit terlambat. Nah, selanjutnya ini dia metode scalping ala saya, asli buatan saya sendiri. Kalaupun ada kesamaan dengan yang lain, ya tentu tidak ada unsur kesengajaan. Jadi metode yang saya buat ini menurut saya sangat gampang. Jadi ini adalah kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah trading pada saat IHSG secara daily hijau. Jadi kalau IHSG-nya sedang merah, ya nggak usah trading aja. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus atau pola tertentu sebagai screener untuk panduan buy. Kemudian buy atau sell saham dalam waktu singkat, taking profit 1% dan stop loss minus 1% atau ya maksimal minus 2%. Selanjutnya, berikut ini adalah pola candle untuk scalping. Syarat yang pertama yaitu transaksi di H-1 atau transaksi kemarin lebih dari 3 miliar rupiah. Kondisi yang kedua, pada candle H-1 atau candle kemarin itu merah atau maksimal doji lah. Kemudian candle hari ini atau candle hari H naik minimal 8%. Jadi menurut saya, saham yang sudah naik 8% biasanya akan menuju ke 10%. Jadi kayak nanggung gitu guys. Pada saat saham sudah membentuk pola ini dan dia sudah naik 8%, kita bisa manfaatkan untuk trading sampai paling enggak saham itu harganya mendekati 10%. Selanjutnya, ini adalah rumus DSI untuk pola candle yang kita gunakan untuk scalping. Jadi rumusnya seperti ini guys. Oke, kita langsung bahas rumus ini. Yang pertama, ya tentu kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu ya guys. Sebagai contoh di sini judulnya adalah scalping 8%. Kemudian kita langsung masuk ke kriteria. Baris yang pertama, previous close kurang dari atau sama dengan previous open. Jadi candle kemarin itu warnanya merah atau doji. Gampangnya seperti itu guys. Kemudian yang kedua, and previous ROC1 lebih dari minus 2. Jadi candle kemarin harganya turun tapi tidak boleh lebih dari minus 2%. Jadi kalau minus 1% atau 0 itu nggak apa-apa. Kemudian
N brief value lebih dari 3B. Ini artinya nilai transaksi kemarin lebih dari 3 miliar rupiah. Kemudian baris selanjutnya, N high lebih besar daripada previous close dikali 1,08. Jadi harga naik lebih tinggi 8% daripada harga close kemarin. Kemudian untuk yang high lebih besar daripada open dikali 1,08. Ini artinya harga sudah naik lebih tinggi 8% daripada harga open. Kemudian end price lebih besar daripada 60. Harga sahamnya yang kita pilih harus lebih besar daripada 60. Karena kalau kurang dari 60 nanti khawatirnya ada guyuran, langsung harganya jadi 50 dan stagnan di situ. Itu yang kita hindari. Kemudian baris terakhir ini adalah end code not contains strip. Jadi ini untuk menghindari waran masuk ke dalam hasil screening kita. Jadi itu guys penjelasannya untuk rumus DSI-nya. Kemudian untuk yang lain ini short buy, ini default aja by value. Jadi nanti hasil screenernya akan diurutkan berdasarkan nilai transaksi pada hari itu. Selanjutnya, berikut ini adalah cara transaksi scalping ala saya. Jadi ketika formasi candle sudah terbentuk dan harganya sudah mendekati 8%, sebagai contoh sudah naik 6% atau 7%, kita sudah bersiap-siap untuk membeli saham tersebut. Kemudian kita lakukan buy pada saat saham naik sekitar 8%, karena belum tentu pas 8% ya guys, bisa 7, sekian persen atau 8, sekian persen. Nah pada saat itulah kita lakukan buy. Kemudian segera sell pada saat sudah ada cuannya. Sebagai contoh di sini misalkan sudah cuan 1,5%, itu langsung di sell. Kemudian kalau saham itu ternyata turun 1% atau maksimal 2% lah, itu langsung dijual saja. Jadi ya memang resikonya ya kira-kira ya 1:1 ya guys. Jadi memang kalau scalping kita nggak bisa mengharapkan untung banyak-banyak ya, karena kita tidak tahu nanti atau mungkin market makernya langsung melakukan guyuran ya, kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau bisa secepat mungkin kita masuk dan secepat mungkin kita keluar dari market. Selanjutnya, untuk menunjang aktivitas scalping, kita perlu alert atau semacam sinyal untuk membantu kita. Jadi di sini kalau kita mengamati saham satu persatu itu kan agak sulit ya guys. Jadi akan lebih mudah kalau ada sinyal yang kita ketahui untuk selanjutnya kita bisa melakukan eksekusi buy-nya. Kalau untuk sell itu biasanya kan kita pengamatan sendiri ya guys. Dan kita bisa menggunakan beberapa alat, di antaranya ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kita menggunakan DSI. Jadi di DSI ini ada fitur alert atau fitur yang memberikan sinyal kalau kita koneksikan ke Telegram. Jadi sebagai contoh di sini kalau kita sudah membuat rumusnya dan ternyata pada saat tertentu ada saham yang memenuhi kriteria dalam rumus ini, maka DSI akan memberikan sinyal yang dikirim ke Telegram. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membantu kita melakukan buy ataupun melakukan persiapan buy. Sebagai contoh tadi kita bisa setting alertnya atau kita bisa setting sinyalnya pada saat harganya sudah naik 6% misalkan. Jadi kita bisa siap-siap melakukan buy pada saat 8%. Atau mungkin sinyalnya kita setting pada saat sudah naik 8%. Jadi kalau kita dapat sinyal, kita tinggal lihat apakah sahamnya sudah terlanjur naik tinggi atau masih tetap di 8%. Kalau tetap di 8%, kita juga bisa ikutan buy. Tapi kalau ternyata sudah terlalu tinggi, ya kita nggak jadi buy. Nah itu contohnya. Untuk aplikasi yang lain, ya tentu di sekuritas kita masing-masing biasanya ada yang namanya fitur stock ranking. Jadi kita bisa mulai mengamati kalau misalkan ada saham-saham yang sudah naik 6 atau 7%, ya kita tinggal buka kembali chartnya. Oh ternyata chartnya memenuhi syarat, baru kita siap-siap untuk buy pada saat harganya naik 8%. Nah itu hanya beberapa contoh ya guys. Tentu kalian bisa mengembangkan sendiri metode scalping seperti ini sesuai dengan kebiasaan kalian masing-masing. Berikutnya, ini adalah hasil pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, ya kurang lebih 2 atau 3 minggu ya guys. Jadi di sini ada beberapa saham yang muncul yang sudah saya catat satu persatu. Kita akan coba lihat satu persatu ya guys, dengan formasi yang sudah saya share tadi. Kemudian
sahamnya sudah naik 8%, apakah benar setelah naik 8% dia akan menuju ke 10% atau lebih. Yang pertama, tanggal 28 Mei itu ada saham Sola. Jadi saham ini naik sampai dengan 10,19%. Jadi ini kondisi candle sebelumnya, kemudian hari berikutnya ketika dia sudah naik 8%, dia ternyata sampai juga di 10%. Tapi ini ya mepet ya guys, jadi cuannya mungkin nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalaupun kalian bisa jual di harga closing, ya mungkin sudah ada cuannya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ini tanggal 27 Mei, ada saham IOTF, ini candle sebelumnya, kemudian candle pada hari H, dia naik 16,51%. Nah, misalkan kalian trading di saham ini, ya mungkin kalau kalian jago ya bisa cuan banyak ya guys. Kemudian tanggal 26 Mei ada PRMS. Ini contohnya candle sebelumnya, kemudian candle hari H dia naik sampai ke 10,41%. Kemudian TPIA tanggal 23 Mei. Nah, ini guys, pada hari itu TPIA naik 11,28%. Kemudian ini ada Avia ini naik tapi juga mepet ya guys. Nah, seperti ini, kemudian dia naik sampai 9,54%, kemudian dia turun lagi. Nah, ini kan ada mungkin resisten ya guys. Kemudian ada Aces, candlenya sebelumnya seperti ini, kemudian hari H dia naik 16,19%. Kemudian ini contoh yang naiknya agak tinggi, tanggal 21 Mei ada MSIN. Nah, di sini ini candle sebelumnya, kemudian hari H dia naik 24,75%. Ya, ini kurang lebih arah ya guys, tapi mungkin di penutupan dia nggak mentok arahnya. Kemudian tanggal 21 Mei, ini contoh yang gagal, ada LPKL. Nah, di sini candle sebelumnya ini kira-kira doji ya guys. Kemudian hari berikutnya dia naik 8%, tapi ya buru-buru turun lagi. Kemudian MNCN, ini tanggal 19 Mei. Nah, ini candle sebelumnya, kemudian hari berikutnya dia naik, dan ini kebetulan nggak turun lagi. Jadi kalau kalian jual di harga closing, ya seharusnya masih ada cuannya. Kemudian SMDR, candle sebelumnya, kemudian hari H naik 9,15%. Jadi itu beberapa saham yang muncul ya guys. Dari yang sudah saya amati, ada 22 saham yang muncul untuk diamati, kemudian ada 18 yang sukses. Jadi ada kenaikan sekitar 1,5% dari 8%, kemudian yang gagal ada 4, sehingga di sini saya hitung win rate-nya adalah 82%. Jadi itu saja guys untuk sharing kali ini. Jangan lupa bahwa scalping adalah metode yang paling berisiko dalam transaksi saham. Jadi kalian harus betul-betul terlebih dahulu harus melatih skill kalian sebelum melakukan aktivitas scalping ini. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.